semuanya, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Kembali lagi seperti biasa dengan aku, Shelly. Dan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video Kritis. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Nah, di episode Kritis kali ini, aku akan membagikan kisah mistis yang terjadi di negara tetangga kita, yaitu kisah mistis dari sebuah kawasan Batu Putih yang letaknya di Batu Pahat, Johor, Malaysia. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja ceritanya. Kampung Batu Putih ini dulu namanya adalah Kampung Haji Senawi. Kenapa? Karena pertama kali ditemukan oleh pendatang dari Indonesia yang bernama Haji Senawi pada tahun 1876. Nah, seiring waktu nih, masyarakat sekitar sering melihat di Kampung Haji Senawi itu ada batu putih berukuran besar, sehingga namanya diubah menjadi Kampung Batu Putih. Ternyata teman-teman, Kampung Batu Putih ini menyimpan banyak cerita mistis, apalagi setelah kampung ini tidak ada penghuninya lagi dan berubah menjadi semak belukar dan hutan. Menurut cerita dari salah satu warga yang tinggal di sekitar daerah Kampung Batu Putih ini, jadi dulu kalau setiap ada sepeda motor yang melintas kawasan Batu Putih, sepeda motor itu mesinnya akan tiba-tiba berhenti. Tapi ketika sudah melewati kawasan tersebut, sepeda motornya bisa menyala kembali. Nah, kemudian ada juga yang bilang kalau dulu ada satu pria. Nah, pria ini tuh pagi-pagi mau berangkat kerja ke kebun. Dan dalam perjalanannya, dia kaget banget karena dia melihat di Kampung Batu Putih itu tiba-tiba banyak warganya. Karena rasa penasaran, si pria ini masuk ke area perkampungan Batu Putih dan dia kaget banget. Karena yang dia lihat adalah rumah-rumah warga serta penduduk yang banyak di sana. Tapi nih penduduknya itu wajahnya pucat semua. Nah, karena rasa aneh dan juga rasa takut, si pria ini akhirnya memutuskan untuk keluar dari area perkampungan tersebut. Namun, dia ternyata tidak berhasil keluar dan hanya berputar-putar di daerah perkampungan tersebut sampai dengan malam hari. Nah, setelah berhasil keluar dari sana, si pria tersebut menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba area perkampungan yang penuh dengan penduduk itu hilang dan berubah menjadi hutan. Kemudian nih ada yang bilang kawasan Batu Putih ini banyak dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual seperti untuk meminta nomor togel, kemudian minta untuk menjadi orang kaya, dan masih banyak lainnya. Tapi sekarang sudah tidak bisa karena warga sekitar itu menjaga kawasan Batu Putih tersebut agar tidak dimasuki oleh orang luar. Selanjutnya, aku akan membagikan kisah yang diceritakan oleh teman aku yang dibagikan oleh sahabatnya yang merupakan penduduk asli dari kawasan Batu Putih. Jadi ceritanya ada satu remaja, kita sebut aja nih namanya si Ali. Nah, si Ali itu lagi bermain di kawasan Batu Putih. Dan biasanya itu kan ada batu putih yang besar, di sekitarnya itu ada batu-batu yang kecil. Nah, si Ali ini ngambil satu dan bawa pulang ke rumah. Nah, kemudian pada malam harinya si Ali ini itu tidur tapi tuh gak nyenyak karena merasa tuh kayak hawanya panas banget. Dan si Ali ini bermimpi, di mimpinya itu dia ngelihat bahwa kayak ada satu sosok pria di luar jendela kamarnya sedang menatapnya. Kemudian si pria ini tiba-tiba kayak bawa sesuatu melempar ke jendela kamarnya si Ali. Nah, ternyata pria tersebut melempar batu. Kemudian si Ali yang merasa marah, dia langsung membuka jendela dan dia tidak melihat pria tersebut.
Tapi ternyata tiba-tiba pria itu ada di bawah jendela sedang menatap si Ali. Nah, si Ali yang kaget langsung terbangun dari mimpi tersebut. Ya, kemudian di malam kedua ketika si Ali tidur, dia juga bermimpi lagi. Tapi di mimpinya ini si Ali itu lagi pergi ke kawasan Batu Putih sedang bermain. Dan pas itu dia melihat ada satu batu yang unik banget yang membuatnya tertarik untuk ngambil batu tersebut. Nah, jadi di mimpinya itu si Ali ngambil lagi batu tersebut, dan ketika dia mau ngambil batunya, tiba-tiba kayak banyak tangan yang memegang tangannya si Ali. Nah, Ali yang kaget sontak dia langsung bangun, dan ketika dia bangun si Ali kaget banget karena kayak di telapak tangannya itu ternyata sudah ada batunya. Padahal sebelum si Ali tidur, batunya itu Ali udah taruh di laci meja belajarnya. Tapi setelah bangun dari mimpi, batu tersebut tiba-tiba udah ada di tangannya. Malam berikutnya ketika si Ali sedang tidur, tiba-tiba si Ali terbangun kaget karena dia merasakan ada sesuatu yang menimpuk kepalanya, yaitu tepatnya dahinya, dan dahinya itu kayak berasa sakit dan perih. Nah, kemudian si Ali bangun dan dia mengecek bahwa dahinya itu sudah luka, kayak berdarah, dan di samping tempat tidurnya itu dia melihat batu yang sudah ada darahnya, ya mungkin itu darah dari dahinya. Tapi yang membuat si Ali heran adalah ternyata sebelum tidur si Ali ini sudah memasukkan batu tersebut ke dalam laci lemarinya dan menguncinya 2 kali. Jadi dia udah pastiin bener-bener bahwa laci itu terkunci. Dan kenapa malah batu itu sekarang di samping tempat tidurnya? Nah, si Ali yang sudah merasa nggak beres, akhirnya dia memutuskan bahwa besok pagi-pagi dia harus segera mengembalikan batu tersebut. Nah, saat itu dia kembali tidur, dan baru selang berapa lama dia tidur, dia merasakan kayak sesak, dia susah banget napas, kemudian panas banget hawanya sampai dia keringetan. Lalu dia membuka matanya setengah kayak sayu-sayu, dan dia melihat ada satu sosok kakek-kakek yang sedang menatap dia tidur. Kemudian kakek-kakek ini mukanya itu kayak gosong, habis kena kebakaran, muka bakar. Dan tiba-tiba kakek tersebut membuka mulutnya dan kayak di mulutnya itu keluar batu. Nah, si Ali yang terkejut kemudian kembali tidur dan berdoa hingga besok pagi-pagi. Jadi pagi-pagi subuh si Ali langsung berlari mengembalikan batu tersebut ke tempatnya semula sambil meminta maaf. Nah, jadi setelah kejadian tersebut Ali tidak pernah diganggu lagi, dan memang ternyata katanya dilarang untuk mengambil batu di sekitar Batu Putih tersebut karena ternyata banyak yang diganggu ataupun tidak tahan dengan gangguan tersebut, akhirnya mengembalikan batu tersebut ke tempatnya semula. Ya teman-teman, cukup sekian ya episode kritis kali ini, dan semoga episode ini cukup menghibur teman-teman sekalian. Ya, bagi teman-teman yang juga pernah mendengar tentang Kampung Batu Putih, kalian boleh sharing di kolom komentar. Nah, seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya video kritis kali ini. Dan sampai jumpa di episode kritis yang berikutnya. Dah.